Di minggu terakhir ibadah offline di gereja, ada satu momen yang saya rasakan bersama dengan keluarga yang begitu membekas dalam hidup saya. Saat itu hamba Tuhan yang sedang berkhotbah berkata bahwa seharusnya anak-anak Tuhan tidak akan mengalami krisis dalam masa pandemi ini. Karena Tuhan mempunyai banyak kepentingan atas berkat yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Jujur pada waktu itu saya berpikir kurang bisa menerima akan hal itu. Tapi yang saya rasakan di dalam hati ini ada satu suara yang berkata bahwa ketika ada satu pintu tertutup, Tuhan akan buka pintu yang lain. Ya, suara hati itu yang saya ceritakan kepada anak dan istri saya saat di dalam mobil dalam perjalanan pulang. Dan suara hati itu pula yang menyebabkan saya mengambil satu keputusan di dalam masalah keuangan. Ada dua hal. Yang pertama, masalah perpuluhan. Saya mengambil keputusan bahwa saya akan tetap memberi perpuluhan, mengembalikan milik Tuhan seperti semula sebelum masa pandemi ini. Yang kedua, dengan karyawan saya mengambil keputusan bahwa saya tidak akan PHK mereka, saya tidak akan mengurangi gaji mereka, dan pada nanti saatnya THR Idul Fitri, saya akan tetap berikan hal itu seutuhnya. Ini tidak mudah bagi saya, karena selama PSBB, toko saya sempat tutup, dan omset toko turun 75%. Tentu sesuatu yang lumayan berat bagi saya, dan saya mesti mengambil tabungan apa yang saya miliki. Tapi satu hal, saya berpikir juga, apa yang mesti saya ambil supaya saya mendapatkan income dari pintu yang lain. Saudara, begitu ini ada di dalam hati saya, sejujurnya waktu itu saya ini sedang menjalani trading yang tidak pernah menguntungkan. Saya mempunyai pengalaman 2 kali trading. Yang pertama mulai tahun 2005 sampai 2010 saya trading saham, dan karena kurang pengalaman dan lain sebagainya, saya mengalami banyak kerugian. Dan di tahun 2008 ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika, saya menderita kerugian yang banyak. Saat saya akhiri trading saham itu di tahun 2010, saya menderita kerugian sejumlah kurang lebih bisa untuk beli satu mobil baru. Amat besar kerugian saya. Dan di tahun 2012 saya mencoba satu trading yang baru, trading emas yang mengacu kepada logo London. Ternyata hal yang sama saya alami. Saya mengalami kerugian yang sama. Jumlahnya pun kurang lebih sama dengan kejadian dengan trading emas itu. Karena trading gold ini jauh lebih berisiko. Tapi saya kepingin bisa, saya berusaha bisa. Dan sampai hari itu saya belum bisa menjalankannya. Namun satu hal yang terjadi begitu pandemi itu berjalan, apa yang tidak pernah saya bayangkan terjadi. Di dalam dunia ini, dalam masalah ekonomi, emas adalah safe haven. Jadi ketika terjadi kerusuhan, terjadi krisis, terjadi peperangan, semua orang lari membeli emas. Di dunia itu yang terjadi. Akibatnya apa? Harga emas melonjak drastis, termasuk di Indonesia. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi hikmat kepada saya untuk bisa meraih peluang di kesempatan seperti itu. Dan saya melakukannya melalui trading itu. Dan apa yang tidak pernah saya duga, di dalam tempo 3 bulan masa pandemi itu, saya memperoleh keuntungan yang besar, dan yang hilang selama kurang lebih 15 tahun, itu bisa kembali dalam tempo 3 bulan. Apa yang telah dicuri oleh belalang selama 15 tahun, Tuhan sudah kembalikan hanya dalam tempo 3 bulan. Sungguh Allah itu luar biasa. Saya berharap pandemi ini cepat berlalu, dan juga jikalau boleh, kiranya hikmat yang Tuhan beri pada saya dalam masalah trading selama pandemi ini boleh ada tetap di dalam hidup saya, supaya saya bisa pakai keuntungannya untuk ikut membantu pekerjaan Tuhan, membantu orang lain. Biarlah ini, jikalau boleh, Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya. Saya, Husin Triwono, salah satu dari sekian banyak orang
yang menerima mujizat dalam hal keuangan di masa pandemi ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.